STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyyatil Islam ma'syaral muslimin wal muslimat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam juga tak lupa kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Akhil Muslim Al-Karim wa ukhti Al-Muslimah Al-Karimah, para pemirsa Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Radio Al-Kanz, Radio As-Sunnah Takengon, maupun yang mengikuti kajian ini di channel Media Sunnah TV Aceh dan UFAF. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di ruang dengar kita ini setelah sekian lama kita tidak bertemu karena bulan Ramadan dan beberapa waktu setelah Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dipertemu dan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk melanjutkan kembali pelajaran tauhid dan aqidah kita dari kitab Matan Kitab Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita membahas, atau yang terakhir membahas, bagaimana keagungan dan kemuliaannya mereka para malaikat. Bersama dengan itu, mereka tidak boleh disekutukan, atau Allah Jalla wa'ala tidak boleh disekutukan dengan mereka. Dan tidak boleh diberikan kepada mereka nilai-nilai al-uluhiyah, nilai-nilai ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Berikut ini kata penulis, babus syafa'ah, bab tentang syafa'ah. Di dalam bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan kepada kita beberapa ayat Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW, dan beberapa ucapan ulama Islam untuk menjelaskan kepada kita pemahaman yang benar terkait syafa'ah. Dan juga pembahasan syafa'ah ini adalah pembahasan yang sangat penting, di mana banyak kaum muslimin yang jatuh ke dalam kesyirikan dengan alasan mencari syafa'ah. Nah, demikian juga ada sebagian syafa'ah yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, kemudian tidak diimani dan ditiadakan oleh sebagian orang. Baik, kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qaulillahi ta'ala, kita bacakan dulu dalil-dalil yang beliau sebutkan. Setelah itu insyaallah ta'ala akan kita sebutkan penjelasan dan beberapa catatan terkait pembahasan ini. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan berikanlah peringatan bihi, dengannya, yaitu dengan Al-Quranul Karim, mereka orang-orang yang memiliki rasa takut akan dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar untuk menghadap kepada Rabb mereka. Pada hari itu mereka tidak memiliki selain Allah Jalla wa'ala sebagai wali yang akan mencintai, menolong, membantu mereka. Wala syafi', dan tiada pula yang akan memberikan syafaat untuk mereka selain Allah Jalla wa'ala. Dalil kedua adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 44, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah, milik Allah lah semua syafaat itu. Tiada yang memilikinya
kecuali Allah Jalla wa'ala. Maka tiada yang memberikannya kecuali dengan izin dan ridha Allah Jalla wa'ala. Dalil yang ketiga adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. 255. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih." Adakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ini ayat datang dengan konteks pertanyaan atau dengan bahasa Arab al-istifham. Tetapi istifham di sini adalah al-istifham al-inkari al-ibtali. Pertanyaan yang bermaksud pengingkaran. Artinya tiada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Jalla wa'ala kecuali dengan izinnya. Sekalipun mereka, para nabi, para rasul, orang-orang saleh dan selain mereka, yang Allah berikan keutamaan dengan syafaat, tetapi apabila Allah belum mengizinkannya, maka tiada satupun selain dari mereka yang mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka inginkan. Dalil berikutnya adalah firman Allah di dalam surat An-Najm ayat 26. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda." Sungguh sangat banyak malaikat yang ada di langit yang syafaat mereka tidak berguna, tidak bermanfaat sedikit pun, kecuali setelah Allah Jalla wa'ala mengizinkannya kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa mereka malaikat yang merupakan makhluk Allah yang paling suci dari dosa, makhluk Allah yang Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah kepada mereka. Makhluk yang tidak memiliki dosa walau sebutir debu, yang suci dari dosa karena diciptakan dari cahaya dan tidak memiliki hawa nafsu. Dan Allah telah berikan kemuliaan untuk mereka, memberikan syafaat kepada siapa saja yang mereka inginkan, tetapi Allah katakan syafaat mereka itu tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat apabila Allah belum mengizinkannya. Dan Allah hanya mengizinkan kepada siapa yang Allah kehendaki dan kepada siapa saja yang Allah ridhai. Tentunya Allah tidak akan ridha terhadap yang namanya kesyirikan dan kekufuran. Kalau ada yang bertanya, kenapa Allah Jalla wa'ala khususkan malaikat-malaikat yang ada di langit di dalam ayat ini? Bukankah malaikat itu tidak hanya di langit, ada juga di bumi? Maka jawabannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Allah sebutkan secara khusus malaikat yang ada di langit, yang ada di sisinya, karena malaikat yang paling agung adalah malaikat yang ada di langit. Jibril, Mikail, Israfil, dan terkhusus mereka malaikat yang membawa arsy Allah Jalla wa'ala. Dan jumlah mereka di langit jauh lebih banyak daripada jumlah mereka yang ada di bumi. Karena di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun raki'un aw sajidun lillah." Setiap jarak 4 jari jemari di langit sana, di situ ada malaikat yang sedang berdiri, ruku atau sujud menyembah Allah Jalla wa'ala. Setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur, dan setiap harinya dimasuki oleh malaikat-malaikat yang baru, yang telah memasukinya tidak akan kembali memasukinya ke kali berikutnya. Jumlah mereka yang begitu banyak. Ya. Maka malaikat-malaikat yang ada di langit, mereka lebih mulia, lebih dekat di sisi Allah, dan jumlah mereka lebih banyak. Bersama dengan itu, mereka tidak akan mampu memberikan syafaat kepada manusia, kepada orang yang mereka kehendaki apabila Allah belum mengizinkannya. Dan Allah tidak akan mengizinkan mereka memberikan syafaat kecuali kepada hamba yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Dan Allah tidak pernah meridhai yang namanya kesyirikan dan kekufuran. Barakallahu fiik. Dalil berikutnya adalah
firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Saba ayat 22 dan 23. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal 'aliyyul kabir." Katakanlah kepada mereka yang suka berdoa kepada selain Allah, yang meminta sesuatu tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah, mereka minta kepada selain Allah, katakanlah kepada mereka, berdoalah kalian kepada orang-orang yang kalian sangka selain Allah Jalla wa'ala, yang kalian menyangka mereka akan mengabulkan permintaan kalian. Berdoalah kalian kepada mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun di dalam langit-langit dan bumi walaupun sebesar zarrah. Zarrah ini adalah sebuah perumpamaan untuk sesuatu yang sangat kecil. Mungkin dalam bahasa fisika atau kimia adalah atom ya. Kalau diterjemahkan mithqal dzarrah seringnya adalah biji gandum atau bekas tapak seekor semut. Artinya dia adalah sebuah perumpamaan untuk sesuatu yang sangat kecil. Sekecil itu pun mereka tidak mampu mengatur alam semesta ini atau membantu Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah mengatakan wala tanfa'u syafa'atu indah illa liman adzinalah. Sungguh tidak ada satupun syafaat yang akan bermanfaat di sisi Allah, meskipun yang ingin menyampaikannya adalah para nabi, para rasul, dan para malaikat. Illa liman adinalah, kecuali syafaat tersebut diberikan kepada hamba yang Allah izinkan. Kalau Allah tidak mengizinkannya, maka mereka para rasul, para nabi, para malaikat, apalagi selain mereka, tidak akan manfaat sedikit pun daripada syafaat mereka. Hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum, sehingga tatkala mereka tersadar dari pingsan mereka yaitu para malaikat setelah mendengar suara firman Allah Jalla wa'ala, maka mereka saling bertanya sesama mereka, apakah yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqq, maka mereka menjawab, pasti yang Allah firmankan adalah al-haqq, kebenaran, wa huwal 'aliyyul kabir, dan ia maha tinggi lagi maha besar. Kemudian beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Abdul Abbas rahimahullahu ta'ala yang mengatakan nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah Jalla wa'ala telah menafi atau meniadakan sesuatu yang kaum musyrikin bergantungan dengannya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Jalla wa'ala meniadakan ada selainnya yang memiliki kerajaan atau bagian dari kerajaan dalam mengatur alam semesta ini. Seperti keyakinan sebagian orang, wali fulan adalah kutub di sini dan kutub di sana, sebab beliau hujan tidak turun, sebab beliau hujan turun, dan sebagainya. Atau dan kehendaknya terjadi ini dan terjadi itu. Au yakuna aunan lillah, Allah meniadakan ada selainnya yang membantunya dalam mengatur alam semesta ini. Falam yabqa illa syafa'ah, yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, para malaikat, dan orang-orang saleh hanya sekadar syafaah. Mereka hanya mampu meminta kepada Allah untuk memberikan suatu kebaikan kepada manusia. Apakah agar disegerakan hisab mereka, dikeluarkan dari neraka, ataukah dimasukkan ke dalam syurga, atau dengan diangkatkan derajat mereka di dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Hanya itu yang mampu dilakukan oleh para malaikat, para rasul, dan para nabi. Itu pun ya, dengan izin Allah Jalla wa'ala. Seandainya mereka memberikan syafaat kepada manusia, mereka diridhai oleh Allah, jadi para malaikat, para rasul, para nabi. Tetapi Allah belum mengizinkannya, dan Allah belum menghendakinya, atau Allah tidak ridho kepada hamba yang akan diberikan syafaat mereka untuknya, maka syafaat mereka tidak akan berguna dan tidak bermanfaat sedikit pun. Oleh karenanya di dalam surat Al-Anbiya
Ayat 28 Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Mereka para rasul atau para malaikat tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Dan Allah tidak akan ridha kepada yang namanya kesyirikan dan kekufuran. Kemudian beliau mengatakan, "Fahadhi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikuna hiya muntafiyatun yawm al-qiyamah." Inilah syafaat yang dianggap, yang dikira oleh kaum musyrikun, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan khurafat hari ini akan mereka peroleh di hari kiamat nantinya dari para malaikat, dari para rasul, para nabi, atau anak-anak bayi mereka yang meninggal sebelum baligh. Rupanya itu di Allah tiadakan pada hari kiamat. Syafaat-syafaat tersebut tidak akan berguna dan tidak akan mereka peroleh karena mereka mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Kama nafahal Quran, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran di atas tadi telah meniadakannya. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ia pada hari kiamat datang sujud kepada Allah, memujinya dan tidak mengawali atau langsung meminta syafaat. Tetapi yang pertama kali beliau lakukan adalah sujud di bawah arsy Rabbnya, memujinya dengan pujian-pujian yang belum pernah Allah dipuji dengannya. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Irfa' ra'sak wa qul yusma'," angkat kepalamu dan mintalah atau berkatalah, ucapanmu akan didengar. "Was'al tu'ta," dan memintalah karena engkau akan diberikan. "Washfa' tusyafa'," dan berikanlah syafaat kepada siapa saja yang kau kehendaki, niscaya syafaatmu itu akan Allah izinkan. Ketika hadis ini diketahui oleh para sahabatnya, maka sebagian mereka seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Orang yang paling berbahagia dengan syafaat engkau pada hari kiamat ya Rasulullah, tanya Abu Hurairah. "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui maknanya, kandungannya, menjalankan konsekuensinya. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, khalisan min qalbi, penuh dengan keikhlasan dari hatinya, sehingga hatinya itu tidak berpaling kepada selain Allah Jalla wa'ala, tidak menduakan Allah, tidak ada riya di dalamnya, tidak ada khurafat di dalamnya, tidak ada akidah-akidah yang menyimpang di dalamnya, akidah-akidah yang tidak boleh diyakini kecuali pada Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau mengatakan, "Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas biiznillah." Syafaat yang Allah dan Rasulnya tetapkan pada hari kiamat, bahwa itu akan Allah berikan, Nabi akan memberikannya dengan izin Allah Jalla wa'ala, itu adalah syafaat yang akan diterima oleh orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah ketika di dunia, dan itu pun setelah Allah mengizinkannya. Wala takunu liman asyraka billah. Syafaat itu tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah dan mati belum bertaubat darinya. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man udhina lahu an yashfa'. Sebenarnya masalah syafaat ini adalah keutamaan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka yang mengikhlaskan ibadah hanya untuknya ketika di dunia. Maka Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa mereka karena perantara sebab doa mereka, para malaikat, para rasul, para nabi, orang-orang saleh yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat kepada manusia. Ya, ini hakikatnya. Ini adalah keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Liyukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud. Sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar beliau mendapatkan kedudukan yang terpuji di saat seluruh para nabi dan para rasul angkat tangan ketika manusia datang kepada mereka, meminta kepada mereka agar mereka berdoa kepada Allah untuk menyegerakan hisab manusia, semua mereka angkat tangan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, semuanya angkat tangan, tidak berani memohon dan meminta hal tersebut kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung sujud di bawah arsy Allah, memuji Allah dengan pujian yang sangat hebat.
Sehingga Allah berkata kepadanya, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa qul yusma', dan berkatalah, karena perkataanmu akan didengar. Was'al tu'ta, dan memintalah, karena permintaanmu akan diberikan. Washfa' tusyaffa', dan berikanlah syafaat. Niscaya engkau, niscaya syafaatmu itu akan diizinkan. Sehingga kata Syekh, fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fihi syirk. Maka syafaat yang disebutkan tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak akan ada pada hari kiamat dalam beberapa ayat Al-Quran adalah untuk mereka yang mati belum bertobat dari dosa syirik. Atau syafaat yang diminta dengan kotoran syirik. Dia minta kepada selain Allah, dia minta kepada wali-wali fulan yang telah mati di sisi kuburannya. Walihada athbata syafa'ata bi'ithnihi fi mawadhi'. Oleh karenanya dalam sebagian ayat yang lain Allah tetapkan, Allah benarkan, Allah katakan bahwa syafaat itu akan bermanfaat bagi sebagian orang. Di dalam beberapa ayat. Bagi mereka yang mentauhidkan Allah, mati tidak membawa kesyirikan, dan memintanya dengan cara yang tidak mengandung kesyirikan. Mereka memintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena mereka tahu, qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa syafaat itu tidak akan diperoleh kecuali oleh mereka yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca di atas. Baik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, akhil muslim wa ukhti al-muslimah yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini beberapa catatan dan kesimpulan dari pembahasan syafaat ini. Kalimat syafa'ah secara etimologi, secara bahasa Arab, dari kata syafa'a yashfa'u, dia bermakna lawannya al-witr. Kegenapan itu arti syafa'ah. Maka dikatakan Nabi SAW apabila terluput dari salat malam yang jumlahnya ganjil yaitu 11 rakaat, maka beliau melakukannya di siang hari syuf'an, menjadi genap 12 rakaat. Maka syafa'ah secara etimologi, secara bahasa Arab artinya adalah genap, ya. Nah, maka orang yang menerima syafaat dikatakan dia menerima bantuan dari perantara seseorang dikatakan syafaat, karena dengan itu menjadi genap atau menjadi sempurna dengan pertolongan tersebut. Adapun secara agama, maka syafaat itu adalah perantara, ya, adalah perantara untuk kebaikan ataukah kejelekan. Maka bisa terpuji dan bisa tercela. Oleh karenanya ketika ada seseorang datang meminta bantuan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya yang hadir saat itu, Ishfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat kepada orang ini, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Artinya, meskipun kalian tidak mampu membantunya, tetapi paling tidak kalian bisa memberikan syafaat kepada yang menjadi perantara untuknya kepada orang-orang yang mampu membantunya dengan merekomendasinya, ya, atau membawanya kepada orang-orang yang mampu membantunya. Itu dinamakan syafaat. Nah, perantara dalam kebaikan. Nah, perantara secara umum terbagi menjadi dua, terpuji dan tercela. Tercela apabila dalam kebaikan, dalam kejelekan, dan terpuji apabila dalam kebaikan. Jadi perantara untuk orang lain dalam kebaikan. Ini syafaat yang terpuji. Dan menjadi tercela apabila dalam kejelekan. Dia menjadi perantara untuk orang lain dalam kejelekan, untuk korupsi dan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala dengan selainnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa taqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, syafaat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam beberapa ayat di atas dan di dalam beberapa hadis Nabi SAW
sebagiannya Allah katakan akan berguna, akan ada dan akan bermanfaat, dan dalam sebagian dalil yang lainnya Allah katakan tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat, dan tidak akan ada. Maka syafaat yang Allah katakan ada dan akan bermanfaat itu adalah syafaat yang Allah Jalla wa'ala berikan izin dan kehendaki. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang akan memberikan syafaat adalah mereka yang telah Allah muliakan dengan syafaat dari kalangan para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang-orang yang meninggal dari kalangan anak-anak kecil yang belum balik. Ya. Yang keempat, yang akan menerima syafaat tersebut adalah hamba yang diridhai oleh Allah. Liman yasha'u wa yarda. Apabila hamba tersebut tidak diridhai oleh Allah, maka syafaat tidak akan dia terima, meskipun yang memberikannya para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang saleh, para siddiq, karena Allah tidak akan mengizinkannya. Allah tidak akan ridha kepadanya. Karena Allah tidak akan ridha kepada orang yang mati dan dia belum bertobat dari kesyirikan. Catatan berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, apabila seseorang ingin mendapatkan syafaat para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang saleh, para siddiq, atau anaknya yang meninggal dalam keadaan belum baligh, maka hendaknya dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala, bukan kepada mereka dengan mendatangi kuburan-kuburan mereka. Misalkan dia ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah, Allahumma syafi' fiyya nabiyyak. Ya Allah, izinkan nabimu memberikan syafaatnya untuk kami di hari kiamat nanti. Ya, agar disegerakan hisab kami, diangkatkan derajat kami, atau dikeluarkan kami dari neraka, atau agar kami dibatalkan untuk dimasukkan ke dalam neraka karena syafaatnya setelah ridha dan izin, bukan dengan mendatangi kuburannya Nabi SAW. Makanya dalam riwayat yang sahih disebutkan Nabi mengajarkan doa kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah dengan memohon dan meminta kepada Allah, Allahumma syafi' fiyya nabiyyak. Ya Allah, izinkan nabimu memberikan syafaat untukku. Catatan yang berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa yang akan mendapatkan syafaat mereka yang Allah muliakan dengan syafaat dari kalangan para malaikat, para rasul, para nabi, orang-orang saleh, anak-anak yang meninggal dan di bawah umur baligh, adalah mereka yang ikhlas dan mentauhidkan Allah. Yang ketiga, di dunia mereka mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya, memahami kandungannya, dan menjalankan konsekuensinya, serta tidak melakukan pembatal-pembatalnya daripada kesyirikan. Oleh karenanya ketika Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafa'atik, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat dia ikhlas ketika mengucapkannya dari hatinya. Dan orang yang ketika beribadah kepada Allah dalam keadaan riya, ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia atas ibadah yang dia miliki tersebut, tidak dikatakan ikhlas. Orang yang masih mau menyembelih untuk selain Allah, menyembelih ke kuburan, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk sawah, untuk kuburan-kuburan wali, ya bernadar kepada selain Allah, ya meminta kepada selain Allah halal yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah Jalla wa'ala, mereka adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Karena itu semua adalah kesyirikan yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Seandainya dia ikhlas, maka dia akan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Catatan berikutnya untuk pembahasan ini adalah bahwa kaum musyrikin zaman dahulu, Abu Lahab the gang, ya, mereka melakukan kesyirikan, tetapi mereka tidak mau dikatakan itu syirik. Kemudian mereka beralasan, kami sekadar mencari syafaat. Kami ke kuburan wali fulan, ke kuburan Lat, ke kuburan ini dan itu, kami tidak ruku sujud kepada mereka, kami nggak minta rezeki, nggak minta hujan, nggak minta kesembuhan untuk mereka. Kami mendatangi mereka hanya untuk mencari syafaat, agar kami mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah. Itulah bentuk atau hakikat kesyirikan Abu Lahab the gang saat itu. Maka Allah Jalla wa'ala ingkari dalam banyak ayatnya dan sebagainya yang telah kita simak di atas tadi. Maka Allah katakan, qul lillahi syafa'atu jami'a, semua syafaat itu milik Allah. Memang benar para malaikat akan memberikan syafaat, para nabi, para rasul, siddiqun, orang-orang saleh, anak-anak yang meninggal di bawah umur baligh,
Mereka akan memberikan syafaat sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Akan tetapi itu semua yang milik Allah. Kalau Anda ingin mendapatkannya, mintalah kepada Allah. Ya Allah, izinkan anak kami yang telah meninggal dalam keadaan belum balik, masih bayi, masih balita, untuk memberikan syafaat kepada kami pada hari kiamat nanti. Ya Allah, izinkan Nabi-Mu memberikan syafaat untuk kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, anugerahkan untuk kami syafaat para malaikat, para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh. Bukan dengan mendatangi kuburan mereka, seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab the Gang saat itu. Abu Lahab CS. Naam, barakallahu fikum. Dan sebagai faedah ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, bahwa syafaat Nabi SAW itu ada 6 macam. Ini hendaknya dihafal dan dipahami ya. Syafaat Nabi kita SAW ada 3 macam. Yang pertama, asy-syafa'atul kubra, syafaat yang paling besar, yang paling agung, yang dengannya terlihat keutamaan beliau di atas seluruh ulul azmi minar rusul, di atas seluruh ulul azmi dari para rasul, yang hanya diberikan untuk beliau, yaitu syafaat beliau kepada manusia di padang mahsyar, di mauqif, di saat mereka dalam kegentingan, dalam keadaan mereka sudah tidak mampu menahan panasnya terik matahari yang jaraknya 1 mil dari mereka. Mereka digiring ke padang mahsyar, dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki, dan tidak disunat. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan, anta abuna, engkau adalah bapak kami. Ya, mintalah kepada Allah untuk menyegerakan hisab kami. Maka Adam alaihissalam menjawab, aku tidak mampu. Laqad ghadaballahu alayya ghadaban lam yaghdab mithlah. Sungguh Allah telah murka kepada aku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah seperti itu. Ia melarangku memakan sebuah pohon di dalam syurga, kemudian aku memakannya sehingga ia mengeluarkan aku darinya. Pergilah kalian kepada Nuh. Maka mereka mendatangi Nuh alaihi salam mengatakan, innaka awwalu rusulin arsalallahu ilal ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke bumi ini setelah Nabi Adam tentunya. Adapun Idris, maka nabi dan rasul yang datang setelah Nuh, bukan sebelum Nuh. Ia mengatakan Idris datang sebelum Nuh. Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitab beliau bertentangan dengan ayat Al-Quran. Itu firman Allah, inna arsalna ilaika kama arsalna ila nuhi wan nabiyyina min ba'di, dan bertentangan dengan beberapa hadis Nabi seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, di mana dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan manusia berkata di padang mahsyar setelah mendatangi Adam, mereka mendatangi Adam, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus dalam ke permukaan bumi ini. Bahkan dalam beberapa riwayat itu justru ucapan Adam, pergilah kalian kepada Nuh karena dia adalah rasul yang pertama kali diutus ke dunia setelah Nabi Adam karena terjadinya kesyirikan. Nuh alaihissalam juga angkat tangan. Kemudian mereka mendatangi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim juga angkat tangan. Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa juga angkat tangan, tidak mampu dan tidak berani memintanya kepada Allah. Kemudian mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa juga angkat tangan dan tidak mampu memintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga mereka mendatangi Nabi kita, Khaliluna, Nabiyuna, wa Khaliluna, wa Syafi'una, wa Habibuna, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud, ya, memuji Allah dan tidak berhenti dari sujud dan pujiannya itu kepada Allah, sehingga dikatakan kepadanya, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wa qul tusma', dan berbicaralah, ucapanmu akan didengar. Wasal tu'ta, dan memintalah karena kamu akan diberikan. Maka Nabi SAW meminta agar Allah menyegerakan hisab manusia. Inilah syafaat al-kubra, al-uzma, yang tidak dimiliki oleh selain Nabi kita SAW. Yang kedua, syafaat beliau untuk penduduk syurga, hatta yadkhuluha, agar mereka segera memasuki. Yang ketiga adalah syafaat beliau liqaumin minal usah, kepada suatu kaum dari kalangan pelaku maksiat, mati belum bertobat dari banyak maksiat, zina, judi dan lain-lainnya, tetapi mereka mati tidak membawa pembatal Islam, mati tidak membawa dosa syirik. Nabi memberikan syafaat kepada mereka yang semestinya mereka
masuk ke dalam neraka terlebih dahulu agar mereka tidak memasukinya. Syafaat beliau yang keempat pada hari kiamat nanti adalah syafa'atu fi qaumi minal usah dakhalun nar an yukhraju minha. Adalah kepada para pelaku maksiat yang telah masuk ke dalam neraka agar mereka dikeluarkan darinya. Yang kelima adalah syafa'atu fi qaumin min ahli jannah li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafaat beliau kepada sebagian penduduk syurga agar pahala mereka ditambah dan derajat mereka ditingkatkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam syurganya. Dan syafaat beliau yang keenam adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Talib. Syafaatnya beliau untuk paman beliau Abu Talib, agar Allah meringankan azab beliau di dalam neraka Allah. Dengan Allah letakkan dua bara api atau Allah pakaikan dua alas kaki yang dengannya otak menjadi meleleh dan mendidih. Dan ingat, syafaat Nabi kepada Abu Talib itu didapatkan oleh Abu Talib, kata para ulama, bukan karena Abu Talib dulunya berbuat baik kepada Nabi, mulia, mencintai Islam, tetapi dia mati dalam keadaan musyrik. La, karena kalau itu alasannya, penjelasannya, kata para ulama, berarti bertentangan dengan sekian dalil dari Al-Quran dan hadis yang mengatakan kebaikan orang-orang kafir tidak akan diterima dan tidak akan bernilai di sisi Allah. Tetapi alasan yang benar adalah Allah berikan itu karena Allah memuliakan Nabi SAW, bukan untuk memuliakan Abu Talib yang mati dalam keadaan tidak beriman dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ini, walillahil hamdu wal minnah, kita telah menyelesaikan pembahasan syafaat yang diuraikan oleh penulis, yang kesimpulannya seperti yang telah kita uraikan di atas. Maka apabila kita ingin mendapatkan syafaat para malaikat, para rasul, para nabi, orang-orang saleh, atau anak-anak kita yang meninggal dan mereka belum balik, dan terkhusus syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka caranya adalah dengan memintanya kepada Allah langsung ketika kita berdoa. Kedua, dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, menjaga keikhlasan dan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala, serta mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Barakallahu fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji dan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan apabila ada pertanyaan yang telah masuk, maka saya persilahkan untuk disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Sahabat Radio Syiar Tauhid Aceh, insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab kita. Insya Allah akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk selama waktu masih memungkinkan. Baik, kita bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ada Ummu Ihsan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaannya, apakah anak yang belum diakikahkan oleh orang tuanya itu tidak bisa memberikan syafaat atas izin Allah kepada orang tuanya kelak di akhirat? Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa la ilmu illallah. Yang pertama, dilihat apa sebab dia tidak sempat mengakikahkan atau tidak mengakikahkan anaknya tersebut. Apabila karena dia belum memiliki kemampuannya, maka insya Allah itu bukan penghalang dia mendapatkan syafaat anaknya. Adapun jika dia mampu mengakikahkan anaknya, tapi sengaja tidak mengakikahkannya, maka memang ada sebagian ulama yang memaknai hadis-hadis Nabi tentang akikah seperti al-walad murtahadun bi aqiqatihi, murtahanun bi aqiqati, dia terikat, tergadaikan dengan akikahnya, dia tidak akan bisa memberikan syafaat. Namun yang benar ya tidak demikian. Ya, adalah keberkahannya, maksudnya hidupnya akan lebih berkah kalau dia diakikahkan, bukan tidak mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya, karena keumuman ayat-ayat atau dalil dalam hal itu tidak menunjukkan harus dalam keadaan telah diakikahkan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa seorang anak yang gugur, janin yang gugur, akan menarik orang tuanya dengan ari-arinya ke surga Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak. Nah, maka insyaallah ta'ala tidak diakikahnya seorang anak bukanlah penghalang orang tua yang mendapatkan syafaatnya selama
orang tuanya mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, mati dalam keadaan membawa tauhid, dan sebagai hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ketika di dunia, bukan sebagai musyrik pelaku kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa la ilmu indallah. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kita ke pertanyaan kedua. Ada Ummu Fatihah dari Aceh Besar. Masih bab akikah Ustaz. Jika anak sudah dewasa ternyata diketahui belum diakikah oleh orang tuanya, apakah orang tua harus mengakikahkan anak tersebut atau anak tersebut dapat mengakikahkan dirinya sendiri atau tidak perlu akikah lagi Ustaz? Nah, Masya Allah ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pernah ditanya dengan pertanyaan yang seperti ini. Beliau sebutkan tetap dianjurkan walaupun dia sudah tua, sudah lansia. Kenapa? Karena dia masih hidup. Karena dia masih hidup, sehingga kebaikan dan maksud yang diinginkan dari akikah masih ada. Karena dia masih hidup. Di sini juga ada pertanyaan kepada Syekh bin Baz ya. Saya bacakan. Tufiya li tiflun qabla hawali 15 aman. Wahai Syekh, telah wafat anakku kurang lebih 15 tahun yang lalu. Wa kana umru anadhak qad balagha 4 ashhur. Umurnya saat itu 4 bulan. Fal yastahiqu an u'aqiq lahu am udhi lahu. Apakah boleh saya akikahkan untuknya atau saya berkorban misalnya hewan kurban untuknya? Maka Syekh menjawab, as-sunnah an ta'uq anhu syatain idza sara dzakaran ta'uq anhu syatain. Yang sunnah engkau mengakikahkan untuknya 2 ekor kambing. Apabila dia anak laki-laki, engkau akikahkan 2 ekor kambing. Hadha huwal afdal. Inilah yang afdal. Wa hiya sunnatun laysat wajibah. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Fa idza tayassara laka dzalik. Kalau hal ini mudah bagimu, fa huwa afdalu lak. Nabi SAW bersabda, kata beliau, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatih. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tuthbah anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Disembelihkan untuknya, maksudnya akikah pada hari ketujuhnya, ini paling afdalnya, dicukur rambutnya dan diberikan nama. Kemudian beliau mengatakan, wa amara an yu'aqqa 'anil ghulam syatan. Nabi telah memberikan perintah di dalam beberapa hadis agar anak laki-laki diakikahkan dengan 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Ini yang sunnah. Kemudian Syekh mengatakan, fa idza kunta mustati'an, kalau engkau mampu, fal afdal, maka yang afdal adalah engkau menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-lakimu, engkau bagikan kepada saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu, karib kerabat, orang-orang miskin, atau engkau memasaknya kemudian menjamu ya, saudara-saudaramu, orang-orang yang kau cintai dan juga orang-orang miskin. Kuluhu hasan, kuluhu thayyib. Ini jawaban beliau untuk pertanyaan di atas apakah boleh mengakikahkan untuk anak yang telah meninggal 15 tahun yang lalu dan saat itu umurnya telah dia telah berumur 4 tahun. Afwan, 4 bulan. Barakallahu fik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Ada dari Abu Humairah dari Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin seluruhnya. Pertanyaannya, apakah syafaat masih bisa diperoleh oleh seorang hamba yang pernah berbuat syirik namun dia sudah bertaubat di sisa-sisa umurnya? Jazakumullah khairan. Nah, ya akhi barakallahu fik. Allah di dalam banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan barang siapa yang mati dan dia telah bertaubat, maka Allah akan memulai dari nol untuknya. Ya, dan Allah tidak menganggap dia memiliki dosa-dosa tersebut. Di dalam banyak ayat dalam surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan setelah Allah menyebutkan mereka yang pernah menyekutukannya, pernah berzina dan pernah membunuh, pernah juga mencuri, Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa inna Allah yatubu mataba. Fa inna Allah kana tawwabar rahima. Kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, beriman, bertobat dan memperbanyak amal saleh, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Bahkan di ayat berikutnya Allah mengatakan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu tawwabar rahima. Dan Allah akan menggantikan kejelekan-kejelekan tersebut menjadi kebaikan.
Yang itu yang tadinya zina, yang tadinya mencuri berbentuk dosa, Allah gantikan menjadi pahala setelah mereka bertobat, menyesali, meninggalkannya dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya kembali. Dan Nabi SAW bersabda, "Ataibu min adzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang telah bertaubat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Nabi SAW juga bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a syamsu taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah akan menerimanya. Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah. Ghargharah ada dua maknanya kata para ulama. Pertama, belum terlihat olehnya azab Allah yang mematikan. Yang kedua, belum nyawanya yang dicabut belum sampai ke kerongkongannya. Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili yatubu minhu musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari yatubu minhu musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang melakukan dosa di siang hari bertobat. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar para pelaku dosa di malam hari bertobat kepada Allah Jalla wa Ala hingga terbit matahari dari barat. Juga di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai hambaku, seandainya dosamu itu sudah sejauh mata memandang atau setinggi langit, kemudian engkau bertobat, beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli. Juga Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Ghafir, "Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berdosa, pernah menyekutukan Allah, pernah membunuh, pernah berzina, pernah liwat, pernah homo, pernah lesbi, pernah korupsi, ya, pernah berjudi, beriba dan berbagai maksiat lainnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian pesimis dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Allah akan mengampuni seluruh dosa apabila kalian bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa la ilmu indallah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Ada Alia dari Serang, Banten. Pertanyaannya, Bismillah, Afan Ustadz izin bertanya. Ana saat ini insya Allah sedang berikhtiar mencari jodoh. Tapi mengapa untuk istikharah rasanya malas? Karena ada sebab yang Ana lihat kurang sreg. Apakah dipaksakan untuk istikharah atau tidak Ustadz? Syukron, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Sedang mencari jodoh, kemudian saya malas untuk salat istikharah. Saya jadi bingung jawabnya, kecuali maksudnya jodohnya itu udah dapat datang melamarnya. Nah, mungkin itu maksudnya ya. Ya akhi, ya ukhti, barakallahu fik. Dalam hadis yang membahas tentang istikharah jelas ya. Nabi SAW menyebutkan atau menganjurkan istikharah apabila seseorang ingin melakukan sesuatu yang dia ragu untuk melakukannya. Atau dengan bahasa lain kata para ulama, antara dua hal, kedua-duanya sunnah, mana yang harus lebih dia kedepankan? Ya. Adapun antara sesuatu yang wajib dengan sunnah, maka tidak dianjurkan istikharah. Sudah jelas dia wajib melakukannya. Ya. Yang wajib, ya. Naam. Atau sesuatu yang jelas-jelas itu buruk, maka tidak dianjurkan dia untuk istikharah. Demikian juga dengan seorang laki-laki yang datang meminangnya dan jelas-jelas dia tidak menyukainya, baik karena agamanya, karena akhlaknya atau fisiknya, maka insya Allah ini tidak perlu istikharah. Wallahu alam. Dalilnya yang mungkin bisa dijadikan dalam hal ini adalah ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan dia sudah punya suami. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, suamiku sangat bagus akhlaknya, bagus agamanya," karena seorang sahabat Nabi. "Aku tidak melihat ada kecacatan pada agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak mencintainya karena fisiknya. Kalau aku melihat wajahnya, khawatirnya aku akan durhaka dan tidak memenuhi haknya." Maka Nabi langsung memerintahkannya, "Kalau kamu ingin pisah darinya, ya kembali mahar yang telah ia berikan, atau berikan kepadanya sesuatu dengan nominal yang dia ridhai." Nabi tidak mengatakan istikharah dulu nanti. Nah, wallahu ta'ala alim bishawab. Karena di antara tujuan utama dari pernikahan itu adalah adanya cinta dan kasih sayang. Dan ini jika
tidak diharapkan ada, maka tidak dianjurkan. Oleh karena ini, di antara hal yang dibenarkan oleh syariat seorang itu melakukan talak atau meminta pisah dari suaminya apabila tidak ada lagi cinta dan kasih sayang di antara mereka, sehingga membuat mereka hanya saling menzalimi di antara mereka, saling menambah dosa di antara mereka. Nah, wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Mungkin sampai di sini. Ada lagi? Ada 2 pertanyaan lagi. Baik, silakan. Barakallahu fiik. Baik, ada Bunda Ica. Pertanyaannya, Bismillah, bagaimana menyikapi suami yang tidak semanhat Ustadz dan jarang sekali mengerjakan sholat, sedangkan istri alhamdulillah masih istiqomah di jalan sunnah? Syukron jazakallah khairan. Apabila ini maksud tidak melakukan sholat adalah sholat 5 waktu dan dia tidak melakukannya totalitas, maka khilaf di antara ulama, dia muslim ataukah kafir. Sebagian ulama ada yang berpendapat dia muslim, tapi harus tentunya pemerintah yang melakukannya. Dia ditangkap, dipenjara, dipukuli sampai mau bertaubat dan mau melakukan sholat, dan tidak boleh dikeluarkan dari penjara kalau dia belum sholat. Di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Imam Syafi'i. Ya, pendapat yang kedua pendapatnya mazhab Hambali dan selainnya, bahkan sebagian ulama seperti Imam Ibn Abdul Bar, oleh Ibnu Hazm, juga para ulama yang datang setelahnya menukilkan kesepakatan para sahabat Nabi bahwa orang yang meninggalkan salat 5 waktu secara totalitas dia kafir murtad, meskipun dia meyakini kewajibannya. Al-Imam Ibnu Hazm menukilkan kesepakatan para sahabat dalam hal ini. Al-Imam Ibnu Abdul Bar juga demikian. Nah, dia juga sebagian ulama yang datang setelahnya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di awal-awal kitabnya As-Salah bahwa ulama Islam, bahkan kaum muslimin seluruhnya, dari masa ke masa sepakat bahwa dosa meninggalkan sholat adalah dosa yang paling besar dan lebih buruk daripada dosa membunuh, merampok, berzina, homo, lesbi, ya, riba, judi, dan minum khamar. Apabila seorang laki-laki yang siang dan malam berzina, homo, ya, mencuri, berzina, judi, ya, bandar narkoba, koruptor, tidak layak dijadikan sebagai suami atau menantu, maka orang yang tidak salat 5 waktu lebih tidak layak untuk dijadikan sebagai suami, atau kalau dia wanita sebagai istri atau sebagai menantu, meskipun dia bagus dunianya, bagus profesinya, bagus karirnya, bagus akhlaknya dengan tanda kutip, ya, dermawan, ya, humoris dan humanis. Namun sebelumnya hendaknya dia menasihati suaminya tersebut terlebih dahulu. Dia nasihati. Kalaupun tidak, maka Nabi SAW, kalau setelah dia nasihati juga tidak mau salat, maka Nabi telah mengatakan, innaka lan tada'a syai'an itiqa'a lillah illa 'awadallahu khairan min. Engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, demi mewujudkan takwamu kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ya, apalagi menurut sebagian ulama, orang yang meninggalkan salat 5 waktu itu murtad, batal Islamnya. Kalau dia masih bertahan dengannya, berarti terhitung zina, kata Syekh Utsaimin. Kemudian sembelihannya tidak halal. Dia tidur, ya, dia berhubungan badan dengan orang yang kafir menurut, ya, pendapat yang sangat banyak dari ulama, yang sebagian ulama menukilkan kesepakatan para sahabat Nabi dalam hal ini. Dan paling tidaknya dia berhubungan dengan seorang yang lebih buruk daripada laki yang orang yang homo, lesbi, mencuri, membunuh, berzina, khamar, ya, koruptor. Na'udzubillah min dzalik. Dan seandainya dia berpisah dengannya karena alasan di atas, walaupun dunianya bagus, dia setia dan sebagainya, yang tanda kutipnya, maka itu akan menjadi pelajaran buat anak keturunannya. Anak keturunannya akan benar-benar terdidik dan mengambil pelajaran dari sikapnya itu, sehingga mereka akan benar-benar menjaga salat, di mana mereka melihat ibu mereka rela menjanda dan berpisah dari ayah mereka yang kaya, yang tampan dan dermawan, hanya karena orang tuanya tidak salat. Dia rela hidup miskin dan berjuang mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya, ya, hanya karena masalah salat. Ini akan menjadi, ya, pelajaran yang luar biasa untuk anak keturunannya. Nah, barakallahu fiik, wallahu taala alam bis-shawab wal ilmu indallah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Insyaallah kita bacakan pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ada saudara Tommy Hidayat dari Biren, Ustaz.
Pertanyaannya, Ustadz, ada saudara yang minta pinjam uang ke saya dan janji besok dia kembalikan. Katanya di sini sekitar 10 juta. Namun tadi ketika saya kasih uang yang mau dia pinjam, dia malah kasih saya uang 100.000 karena saya pinjamkan. Di sini saya tidak meminta sedikit pun dikembalikan oleh dia dan uangnya juga belum dikembalikan. Apakah 100.000 ini termasuk riba, Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, apakah uang 100.000 tersebut bagian dari utang yang akan dikembalikan? Maka itu bukan riba. Itu namanya nyicil utang ya. Dan seandainya dia mengembalikan utang saudara dengan jumlah yang lebih dari nominal yang saudara sebutkan tanpa syarat dari Anda, maka itu juga bukan riba. Karena Nabi SAW pernah mengembalikan pinjaman sahabatnya dengan nominal yang lebih dari apa yang beliau terima, kemudian sahabat tersebut enggan menerimanya. Maka Nabi mengatakan, fa ini ahsanukum qada'a. Aku adalah orang yang mulia, orang yang paling baik dalam mengembalikan hutang. Beliau lebihkan ketika beliau mengembalikannya. Seandainya itu tidak boleh diterima, maka Nabi tidak akan melakukannya. Selama itu bukan syarat dan aturannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di majelis-majelis ilmu agama yang berikutnya, serta di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Uhibbukum fillah wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.